Human itu berasal dari bahasa Latin humandos. Human. Coba sama-sama. Humandos. Artinya apa humandos? Artinya manusia itu dari kata humandos, tapi humandos artinya mengubur. Mengubur. Kenapa kok manusia itu justru dari kata mengubur? Karena manusia ini asalnya tanah, nanti kembali jadi tanah. Dan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang mempunyai akar. Karena orang yang mempunyai akar itu baru disebut manusia. Kalau tidak mempunyai akar, tidak layak disebut manusia. Dan dari kata humandos ini pun yang asalnya mengubur, kita mendapatkan kata dalam bahasa Inggris humility. Humility artinya apa? Kak Ziza, artinya apa? Humility itu artinya tawadhu, artinya andep asor. Karena apa? Seperti halnya pohon yang berakar, manusia yang berakar itu selalu membumi, selalu dia jalan dengan memijak bumi. Dia tidak diawang-awang. Walaupun dia sudah menjadi pejabat, tapi dia masih ingat dia manusia. Walaupun dia sudah sekaya apapun, dia masih ingat merendah dia sebagai manusia. Dia sebagai seorang yang sukses, dia tetap merendah sebagai manusia. Karena apa? Dia tahu nanti akhirnya juga kembali ke dalam kubur. Humility. Dan dari kata ini pula humandos kita mendapatkan kata humane, artinya lembut, artinya latif. Karena bukan manusia kalau perangainya keras, bukan manusia yang sempurna kalau dia tidak memiliki kehalusan. Maka itu kakek-kakek kita di Jawa ini mengatakan orang yang baik adalah orang yang halus, harus halus. Nah, ini semua sudah diajarkan oleh pohon. Kita berakar, kita tidak lupa pada sejarah, kita tidak lupa pada makam-makam para pendahulu kita, jasa-jasa para pendahulu kita, supaya kita menjadi orang yang membumi. Bukan menjadi orang yang tidak tahu di mana berpijak, tidak tahu di mana harus melangkah, kemana harus pergi, kemana masa depannya. Inilah artinya manusia. Maka kita lihat kalau pohon yang besar itu tidak mudah digoyahkan. Mau ada serangan dari manapun, mau ada musuh-musuh yang mengelilingi kita, tetap saja dia tegar. Dia tegar, dia tidak reaktif. Dia tidak merasa yang paling benar. Dia tidak merasa tidak mau kalah. Tapi seperti dikatakan oleh ketua Arabito yang kita banggakan tadi, Sayyid Ahmad bin Abdul Muthalib, diperlukan untuk membangun masyarakat itu adalah manusia yang saling menghormati. Nah, kalau mau saling menghormati harus berakar, harus kita tegar, harus kita sukun, harus mempunyai sakinah. Jangan mau biayaan dan lain-lain. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah. Apa maknanya jahiliyah, bapak-bapak, ibu-ibu? Apa? Salah. Dulu diajarin maknanya bodoh. Akhirnya sampai kita menganggap bahwa orang Arab sebelum Nabi SAW adalah orang-orang bodoh. Bukan begitu. Orang-orang Arab sebelum Nabi SAW itu bukan orang-orang bodoh. Mereka justru orang-orang pintar. Salah satu hikmah yang kita dapat dari guru kita, Maulana Al-Habib Lutfi, adalah kalau misalnya orang Arabnya sebelum Islam itu bodoh, kenapa kok wahyunya begitu sempurna dan begitu luar biasa? Al-Quran itu kita tidak bisa memahami. Orang-orang Arab sebelum Islam mereka bisa paham karena mereka orang pintar. Maka mereka tahu pada saat mendengar bahwa ini adalah bukan ciptaan manusia. Oleh karena itu mereka disebut orang-orang kafir murakkab, karena tahu ini benar tapi tidak mau menerima. Orang-orang kafir Quraisy itu bukan nggak ngerti bahwa Nabi SAW itu Nabi. Mereka tahu tapi tidak mau terima. Itu masalahnya. Lantas apa artinya jahiliyah? Jahiliyah itu dulu maknanya bukan bodoh.
Jahiliyah itu artinya tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Misalnya begini, saya diledek sama orang, dihina. Aji emang sialan. Saya menjawab, lo yang sialan sama bapak lo yang sialan. Itu jahiliyah, membalas lebih dari seperlunya. Saya terus, dianya tidak terima. Dianya bilang, sialan, lo Ji sialan sama bapak lo sama ibu lo yang sialan. Sayanya mau kalah nggak? Nggak mau kalah. Saya bilang apa? Yang sialan lo sama bapak lo sama ibu lo sama kakek lo. Akhirnya apa? Siklus. Akhirnya siklus yang akhirnya membawa perpecahan karena tidak mau menang, tidak mau ngalah. Oleh karena itu seorang penyair Arab jahiliyah yang bernama Amru ibn Kalthum mengatakan di dalam salah satu syairnya yang menunjukkan apa arti jahiliyah, ala la yajhalna ahadun alaina fanajhala fauqa jahlil jahilina. Sungguh aku tidak ada orang yang menjahiliku kecuali aku akan menjahili dia lebih dari jahilnya dia kepadaku. Itu jahiliyah. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab yang klasik, lawan kata dari jahil itu bukan ilm. Lawan kata dari jahil itu hilm. Apa? Hilm. Apa hilm artinya? Bijaksana. Kalau dicaci tidak bales. Tahu daripada berantem mendingan ngalah, itu hilm. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ahlamun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling halim. Sampai-sampai datang seorang Yahudi ke Madinatul Munawwarah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah ditanya, "Mana Muhammad?" Sampai di depan Nabi, "Aku Muhammad." Langsung dihina sama Yahudi ini Nabi SAW. Begitu Nabi SAW dihina, Nabi gimana kira-kira? Balas nggak? Balas nggak? Balas nggak? Kalau Anda dihina balas nggak? Kalau kita dihina balas, kalau Nabi SAW dihina senyum. Sampai akhirnya dia lihat bahwa Nabi SAW tidak membalas, dia langsung syahadat di kala itu. Lalu ditanya, antum dari mana? Saya dari Yaman. Ternyata siapa? Orang Yahudi ini adalah anaknya seorang rahib Yahudi, seorang rebai Yahudi. Dan ayahnya dulu pernah mengajarkan kepada dia, "Syuf ya waladi, anakku, ini nanti ada tanda-tandanya Nabi akhir zaman. A, B, C, D, E, F, G, ini tanda-tandanya. Aku katanya Yahudi itu sudah melihat tanda-tanda semua itu pada dirimu ya Muhammad, kecuali satu yang terakhir, hilm. Maka aku datang ke Madinah untuk mengetesmu. Benar nggak engkau mempunyai hilm?" Ternyata benar. Tapi tidak bisa kita mempunyai hilm kalau kita tidak mempunyai takwa. Karena takwa itu adalah benteng. Kata takwa itu asalnya dari kata wiqayah. Wiqayah artinya apa wiqayah? Hah? Benteng. Luar biasa Ibu Ustazah, luar biasa. Benteng, proteksi yang melindungi kita dari musuh, yang melindungi kita dari diri kita sendiri.